Oh, pahit. Udah kedengaran belum? Udah kedengaran belum? Udah. Pantas. Nah, soalnya itu ada di grup. Soal yang pertama, gambarkan grafik dari persamaan kuadrat fx sama dengan 5 plus 4x kurang x kuadrat dalam bidang kartesius. Yang pertama kan dia minta tentukan arah buka parabolanya. Cara menentukan parabolanya itu kita melihat dari A-nya itu. A-nya itu dari yang x kuadratnya. Kan dia min x kuadrat. Itu artinya arah parabolanya itu terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Tapi kalau dia positif, itu parabolanya terbuka ke atas. Lalu dia mintakan sumbu simetri. Nah, cara menentukan sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah, ini kita tentuin dulu mana A, mana B, mana C. Fx itu kan yang ini tuh saya kan ini A X kuadrat plus BX plus C. Kita urusin. Makanya ini jadi sebenarnya min X kuadrat plus 4X 4 plus 5. Jadi A-nya itu min 1, B-nya itu 4, C-nya itu 5. Jadi kita masukkan rumusnya X sama dengan min B per 2A. Masukin B-nya, berarti min 4 per 2 kali min 1. Berarti min 4 per min 2. Sini itu 2. Lalu kan dia minta titik puncak dan titik potong. Nah, untuk mencari titik puncak ya, rumus titik puncak itu XP sama dengan min D per 2A. Masukin lagi min D per 2 kali min 1 sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Lalu kita cari titik lembah. Titik lembah. Titik lembah itu YP. Rumus YP itu min D per 4A. Nah, dari D ini itu kita urai lagi. B kuadrat kurang 4AC. Ini tuh rumus D. Baru per 4A. Nah, kita masukin B kuadratnya. Berarti kan ini B kuadratnya berarti 4 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali 5 per 4 kali min 1. Berarti ini kan min 16 plus min 6. Sorry. Berarti ini 16 plus 20 bagi min 4. Terus ini jadi gini. Ada min. Berarti min 16 bagi kok min 16? Min 36. 16 tambah 20, 36. Min 36 bagi min 4 sama dengan 9. Jadi dapat XT-nya 2, YP-nya 2. Setelah itu kita mau mencari
titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Nah, ketika titik potong dengan sumbu X, yaitu sama dengan 0. Jadi, min X kuadrat plus 4X plus 5 sama dengan 0. Setelah itu kita buat cari X1, X2-nya. Ini jika aku dikali hasilnya 5, jika aku dijumlah hasilnya 4. Karena di sini ada min, berarti ini min X, berarti ini plus 5, ini plus 1. Berarti min X plus 5 sama dengan 0, min X sama dengan min 5, X sama dengan 5. X plus 1. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Nah, udah dapat nih kita. Setelah itu kita gambar. Nah, gambar. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2. Ini misalnya 5. Ini 9. Ini 10. Begitu, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, cara gambarnya itu kita lihat tadi di XP-nya sama YP-nya. Yang bagian ini. Bagian ini sama ini. Kita buat dia di 2 sama 9. Berarti ketika X-nya 2, Y-nya 9. Berarti di sini. Nah, setelah itu kita lihat ketika titik potongnya dengan sumbu X ini sama dengan 0, itu X-nya 5, Y-nya min 1. X-nya X1-nya 5, X2-nya min 1. Berarti ini di sini, ini di sini. Terus ini kan tadi di sumbu simetrinya ya kan 2. Berarti kita buat ini di tengah-tengah ini 2 titik ininya. Nah, yaudah kita satuin garisnya. Udah. Kan sesuai dengan yang di atas terbuka ke bawah. Setelah itu 1B. Mana ya? Kertas baru lagi. Setelah itu 1B. Dan 1B itu rumus awal itu X kurang A kuadrat plus Y kurang B kuadrat sama dengan F kuadrat. Nah, di soal kita kan X min 10 kuadrat plus Y kurang 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi kita mau nyari potongnya. Berarti nilai X-nya itu 10, Y-nya itu 5. Kenapa nggak diambil yang 10 gitu? Karena ya udah sesuai dengan rumusnya X min A kuadrat. X itu sama dengan A,
Y itu sama dengan 5. Lalu R-nya itu akar dari 25, 5. Ya udah, kita gambar. Misalnya ini 10. Ini 1, 2, 3. Ini 5. Jadi X-nya 10, Y-nya 5. Nah, pas R-nya 5, kayak jari-jarinya dari sini ke sini kan 5. Bisa, berarti kita gambarnya ini dia gini. Mana? Ini ntar puncaknya ini kayak di angka 10. Tadi nggak dapet ya. Kira-kira gitu dah. Ujungnya X itu berarti ke angkanya 15. Karena R-nya kan 5. Tadi kan di sini udah 10. Berarti ke kanannya tambah 5, berarti 15 yang di ujungnya ini. Ini kan 10. Ini 5. Setelah itu kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2. X sama dengan 4X min 3 per 2X kurang 6. Nah, ini sama aja dan kayak A min B per C min D. Awalnya itu kita cari asimtot tegak. Nah, rumus asimtot tegak itu min D per C. Jadi asimtot tegak itu X sama dengan min, masukin nilai D-nya. Berarti min 6 kan? Min 6 per masukin nilai C-nya 2. Masuk. Bentar ya. Karena lebih kecil. Ini ada orang. Kawan kedua ya di sini. Teman enggak? Nah, iya. Lanjut. Kedengaran nggak suara gue? Lanjut, asimtot tegak. Tadi kan X min D per C. D-nya itu yang ini. D itu yang ini. C-nya itu yang 2 ini. Jadi, X sama dengan 6 per 2. X-nya itu sama dengan 3. Lalu kita cari asimtot datar. Gak dengar? Kedengaran nggak? Kedengeran Putri. Oh, Kedengeran. Ada mendem. lalu asimtot datar. Nah, rumus asimtot datar itu A per C. Masukin Y sama dengan A-nya tadi 4 per 2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Kalau asimtot tegak itu X, asimtot datar itu Y. Nah, sekarang kita gambar.
Hmm? Udah naik dia 19. Satu, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, tadi kan garis kita di X-nya 3, Y-nya 2. X-nya 3, kita buat garis haramnya. Y-nya 2. Setelah itu kita masukkan misalnya nilainya kalau misal X-nya kita mulai dari min 2, min 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kalau X bikin kalkulator. Kalau min 3, 4 kali min 3, min 12. Min 12, min 15. Min 15. Bentar ya. 4 kali min 3 kurang 3 per 2 kali min 3 kurang 6, berarti min 12 min 3 min 6 kurang 6, berarti ini min 15 per min 12, 15 bagi 12 ini sekitar 1,25. Jadi ketika X-nya min 3, Y-nya 1,25. Baru kita masukin X-nya min 2. Berarti kan min 4, ini sama aja kayak kalau X-nya sama dengan min 2, berarti 4 kali min 2 kurang 3 per 2 kali min 2 min 6. Min 8, min 3, min 4, min 6. Ini min 11, min 10. Ini 1,1. Ketika X-nya min 2, Y-nya 1,1. Jadi ketika X-nya sama dengan min 1, berarti kan ini 4 kali min 1 kurang 3 per 2 kali min 1 kurang 6. Min 4, min 3, min 2, min 6. Min 7, min 8. Itu 7 bagi 8. Ini 0,875.
0,875. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, berarti X-nya 4 kali 0 kurang 3 per 2 kali 0 kurang 6. Min 3 per min 6. 3 bagi 6 itu 0,5. Itu 0,5. 0,5. Ketika X-nya sama dengan 1, maka 4 kali 1 kurang 3 per 2 kali 1 kurang 6. 4 kurang 3 per 2 kurang 6. 1 kurang min 4. Itu min 0,25. 0,25. Lalu ketika X-nya sama dengan 2, X-nya 4 kali 2 kurang 3 per 2 kali 2 kurang 6. 8 kurang 3 per 4 kurang 6. 5 per min 2. Itu min 2,5. Min 2,5. Nah, yang terakhir ketika X-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. 4 kali 3 kurang 3 per 2 kali 3 kurang 6. Berarti 12 kurang 3 per 6 kurang 6. 12 kurang 3, 8. 8, 9. 9 per 0. 0. Baru kita masukin X-nya min 3. X-nya min 3. Y-nya 1,25. Berarti kira-kira di sini. Baru ketika X-nya min 2, itunya 1,1. Lebih kecil lagi sini. Nah, ketika X-nya min 1, 0,875. Kira-kira di sini dah. Ketika X-nya 0, Y-nya 0,5. Di sini. Ketika X-nya 1, min 0,25 di sini. Kira-kira sini dah. Ketika X-nya 2, Y-nya min 2,5. Jadi kita tarik aja garisnya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Soal nomor 3 itu kan integral 4, 0, 2x kuadrat plus x pangkat 3 kurang 1 per akar x dx. Kita cari integral itu turunannya. Berarti empat, 0. Pertama buat dulu koefisiennya 2.
Rumusnya kan 1 per pangkatnya ini yang X kuadrat ini kita buat 2 ditambah 1 per kali X kuadrat tambah 1 tambah 1 karena koefisiennya 1 ya udah nggak usah ditulis langsung aja 1 per pangkatnya 3 tambah 1 kali X pangkat 3 tambah 1 dikurang 1 per akar X. Akar X itu kan yaitu X pangkat setengah dx. Setelah itu kita buat lagi 4, 0, 2, 1, 2 tambah 1, 3, X pangkat 3, tambah 1 per 4, X pangkat 4, kurang, kan 1 per X pangkat setengah. Kalau ingat nggak sih, kalau dari bawah mau dinaikkan ke atas itu jadi pangkat minus setengah. Pangkatnya diminuskan. Berarti X pangkat minus setengah. Udah masukin lagi 4, 0. Berarti ini 2 kali sepertiga, 2 per 3. X pangkat 3 tambah 1/4 X pangkat 4. Berarti ini kan koefisiennya 1. Berarti 1 per min setengah tambah 1. Ini X min setengah plus 1. Ini juga pakai DX. Berarti 4, 0, 2 per 3 X pangkat 3 plus 1/4 X pangkat 4 min 1 min setengah tambah 1 itu 1 per 2 X min setengah tambah 1 itu min setengah dx. Berarti 4, 0, 2 per 3 X pangkat 3 tambah 1/4 X pangkat 4 kurang. Kalau 1 bagi setengah kan jadi 2. Berarti 2 X pangkat setengah dx. Nah, setelah ini kan sudah selesai. Kita ganti X-nya itu jadi 4. Berarti kan jadi 2 per 3. Ini kita ganti jadi 4 yang ini. Berarti 4 pangkat 3 tambah 1/4. 4 pangkat 4 dikurang 2 4 pangkat setengah. Jadi ini kan 2 per 3. 4 pangkat 3 itu 64. Ditambah 1/4. 256. 256 dikurang 2. 4 pangkat setengah itu kan seperti kayak akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi ini kan 2 kali 64 128 bagi 3 tambah 256 bagi 4 itu 64 dikurang 2 kali 2 itu 4. Baru kita samakan ya. Apa penyebutnya? Ini 128. 3 kali 64 itu 192 kurang 12. Ini berarti totalnya 303 per 3. Selesai. Nah, 4A. Soal nomor 4.
Kan diketahui M1-nya itu 10, M2-nya itu 7, M3 itu 4, M4 itu 6, M5 itu 8, M6 itu 9. Dan juga diketahui bidang kartesisnya. Bidang kartesisnya min 5,7 untuk M1. Terus untuk M2-nya min 2, min 2. Untuk M3-nya 4, min 3. Untuk M4-nya 10,1. Untuk M5-nya 9,8. Untuk M6-nya 2,9. Nah, yang pertama itu kita harus mencari M total. M total itu dijumlahi M1, M2, M3, M4, M5, M6. Berarti 10 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 9, ini itu 44. Setelah itu kita mau mencari MX. Nah, mencari MX itu kalau MX M1-nya itu dikali Y. Berarti kayak 7 dikali 10. Yang ini, yang 7 ini kan Y. Kali 10 sama yang ini. Terus kita buat min 2 kali 7. Berarti min 2 kali 7. Setelah itu ini min 3 kali 4. Min 3 kali 4. Setelah itu min 1 kali 6. Plus 1 kali 6. Setelah itu 8 kali 8. Setelah itu 9 kali 9. Jumlah MX itu dia tapi nomor 4 loh. Iya. Bukan yang nomor 4 yang gua kerjain tadi. Berarti ini kan 70 kurang 14 kurang 12 plus 6 plus 64 plus 81. Totalnya itu 195. Lalu MY. Nah, MY itu kebalikannya. X dikali masanya. Yang ini, min 5 ini dikaliin sama 10. Berarti min 5 kali 10. Lalu min 2 kali 7. Ini kali ini. Setelah itu 4 kali 4. Setelah itu ini 10 kali 6. Setelah itu yang ini 9 kali 8. Setelah itu 2 kali 9. Udah min 5 kali 10, min 50, min 2 kali 7, min 14, 4 kali 4, 19, 10 kali 6, 60, 9 kali 8, 72, 2 kali 9, 18. Maka MY itu setelah dijumlah hasilnya 102.
Sudah dapat MX, MY, kita mau mencari X bar. Nah, X bar itu MY per M total. Kalau Y bar itu MX per M total. Nah, masuk sini MY tadi 102 dibagi 44. X bar ini hasilnya 2,318. Nah, Y bar sekarang MX ini 195 dibagi M totalnya. M total ini 44. Maka Y barnya 4,4318. 4,4318. Maka titik pusat itu kan rumusnya X bar sama Y bar. Jadi titik pusatnya itu 2,318, 4,4318. Nah, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit untuk 4. Ini Adit. Oke, di sini saya ingin melanjutkan untuk nomor 4 A dan B. Maaf, sebenarnya nomor 4B maksudnya. Jadi nomor 4. Jadi nomor 4B itu pertanyaannya adalah suatu lempeng pelat tipis berbentuk daerah yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan parabola pada soal nomor 1 yang A. Jadi ini untuk soal yang nomor 4B ini berhubungan dengan grafik nomor 1A. Jadi untuk persamaan yang nomor 1A itu kan persamaannya itu kan fx sama dengan 5 ditambah 4x min x kuadrat kan. Nah, kita gunakan persamaan ini. Jadi terus habis itu yang diketahuinya ada massa lempeng tersebut. Massa lempengnya itu adalah lamina 3 gram per cm². Nah, yang ditanya adalah momen terhadap
momen terhadap sumbu X, MX. Terus yang kedua itu momen terhadap sumbu Y, MY. Terus ada massa lamina. Ada yang namanya itu titik pusat laminanya. Nah, ini soal-soal yang ditanya. Nah, habis itu kita jawab yang titik pusat laminanya dulu, yang gampang dulu. Jadi jawab di sini. Nah, kan ini kan pakai integral. Jadi rumusnya itu M total sama dengan B A Fx dx. Nah, ini dimasukin nilainya laminanya berapa kan 3. Nah, terus B-nya itu kan kita lihat dari persamaannya ini. Sebelumnya dari persamaan ini itu kita ketahui bahwa Fx sama dengan Fx sama dengan 5 plus 4x min x kuadrat kan. Nah, yang A itu adalah x kuadrat dan yang B itu adalah 4x dan yang C itu adalah 5. Karena di rumus notasi ini itu tuh N itu tidak boleh sama dengan min 1. Nah, di sini kan ada yang N-nya itu min 1, yaitu yang bagian min x kuadrat. Nah, gimana pun caranya, nilai x kuadrat ini nggak boleh minus. Soalnya nanti pas dinotasiin ke sini itu nggak bakal bisa. Jadi, ini saya kaliin semua dengan minus 1. Jadi persamaannya menjadi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, kita gunakan persamaan ini. Kayak gitu. Ini dilanjut. Jadi ini 3. Batasnya itu yang B itu 4 sama min 1. Habis itu fx-nya berarti dimasukin nilainya x kuadrat min 4x min 5 dx. Nah, di situ tinggal dikurunin jadi 3 kurung x-nya jadi 1/2 x kuadrat minus 1/3 x pangkat 2 minus 5x 4 min 1 dx. Nah, ini tinggal dimasukin nilai x-nya dengan nilai 4 dan nilai min 1. Nah, ini 3-nya tetap di luar. Jadi 1/2. Sorry. 1/2 dikali 4 kuadrat. Bukan 4 kuadrat, tapi 4 pangkat 3. Karena
pangkatnya itu ditambahin 1. Nah, ini jadi 4 pangkat 3 dikurang 1/3, 4 pangkat 2 dikurang 5 kali ini 4. Terus dikurang sama, kita substitusiin lagi sama yang -1 ini, X-nya. Jadi 1/2 ini dikali sama -1 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali sama -1 pangkat 2 dikurang 5 -1. Nah, ini kita kaliin aja. Buang hitungnya dong. Ini tinggal dikaliin aja 1/2 dikali sama 4 pangkat 3. Terus ini kita dapetin hasilnya itu 32 dikurang sama 1/3 dikali sama 4 pangkat 2. Ini diubah ke desimal biar gampang. Jadi ini 5,3 dikurang sama 20. Nah, habis itu ini dikurang sama 1/2 dikali sama -1 pangkat 3, kan hasilnya itu 1/2 plus kan. Berarti ini otomatis juga nilainya bakal plus 1/2 dikurang sama ini jadi -1/3 dikali sama -1 kuadrat jadi -1/3 dikurang sama ditambah sama 5 karena minus sama minus. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. 32 dikurang 5,33 dikurang 20 ditambah 1/2. 1/2 itu atau enggak 0,5 dikurang sama 1/3 ditambah 5. Nah, ini tuh jadi hasilnya itu 11,84. Nah, ini tinggal kita kali 3. Hasilnya itu 35,52. Lanjut
Untuk kan kita masa totalnya udah dapat. Nah, selanjutnya itu kita cari MX-nya. Nah, mencari MX itu, di sini yang kedua ya. Bantu ini kembali. Kita mencari MX-nya. Itu rumusnya seperti ini. X per 2 dikali dengan X. Atau bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Sorry, bukan kayak gini. Tapi ininya ini dikuadratin jadinya. Fx, sorry, ini dikuadratin dx. Nah, ini tinggal kita masukin aja nilainya. Ini kan tadi 3, jadi 3/2. Batasnya itu 4 dan min 1. Fx-nya ini dikuadratin kayak gini. Jadi ini kan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5, ini dikuadratin dx. Ini kita manual aja ya. Kita uraiin dulu aja. Ini x kuadrat min 4x min 5 dikali sama x kuadrat min 4x min 5. Ini kita kali pelangi aja. Ini ke sini jadi x pangkat 4. Terus habis itu ini ke sini minus 4x pangkat 3. Ini ke sini jadi minus 5x kuadrat. Ini ke sini minus 4x pangkat 3. Ini ke sini minus 16 minus 16 x kuadrat. Ini jadi minus 20x. Terus lanjut yang terakhir itu ada 5. 5 itu minus 5x kuadrat. Ini plus 20x dan plus 25. Nah, ini tinggal kita hitung aja, berarti kan persamaannya ada x pangkat 4. Terus ini minus 4. Ada yang kita jumlahkan dan kurangkan dengan variabel yang sama, jadi ini minus 8x pangkat 3. Habis itu minus 20x kuadrat. Ini ada lagi yang variabel x, berarti variabel x kan 0 ya. Habis berarti langsung aja plus 25. Oke, gitu. Berarti kita gunakan persamaan yang ini. Ini saya hapus dulu. Karena kita nggak perlu lagi. Nah, kita langsung aja masukinnya persamaan yang itu. Jadi 3/2. Ini x pangkat 4. Kita turunkan. Jadi 1/2 x pangkat 5 dikurang ini jadi 1/7 x pangkat 4 dikurang 20 berarti minus 19 kan. 1/19 x pangkat 3 ditambah 25x ini kita substitusin aja persamaannya. Jadi kayak gini, 3/2 habis itu dikali sama dikurung, jadi 1/2 dikali dengan 4 pangkat 5 dikurang 1/7
4 pangkat 4 dikurang 1/19 4 pangkat 3 ditambah 25 pangkat dikali 4 kita atas baru. Terus habis itu ini saya hapus dulu. Ini berarti dikurang dengan 1/2 kali 1 pangkat 5 min 1 dikurang 1/7 pangkat 1 min 1 pangkat 4 dikurang 1/19 minus 1 pangkat 3 ditambah 25 pangkat min 1. Ini kita hasilin aja. Jadi ini 3/2 di 512 dikurang sama 36,57. Ini jadi dikurang 3,36 ditambah 100 ditambah 0,5 dikurang sama 0,14 ditambah dengan 0,05 ditambah dengan minus 25. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja deh. Minus 25. Nah, jadi 3/2 ini jumlah yang ada di kurung-kurung ini. Dapatlah hasilnya itu adalah 547,48. Ini dikaliin sama 3/2, hasilnya itu adalah 821,22. Nah, habis itu kita cari yang namanya itu MY. Nah, buat nyari MY itu rumusnya adalah itu B A X dikali sama Fx dx. Nah, ini kan tadi 3, ini 4 min 1. Nah, ini X ini dikali sama X kuadrat minus 4X minus 5X. Nah, ini jadi 3. Ini tinggal kaliin aja jadi X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 5 dikurang 5X. X ini 4, ini min 1. Jadi ini X kuadrat X pangkat 3 nya kita substitusiin aja nih. Jadi 3 4 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2 dikurang 5 4 kali 4 dikurang sama minus 1 pangkat 3 ya 4X
dikurang dikurang 4. X-nya itu kita masukin min 1 kuadrat dikurang 5 min 1. Nah, ini tinggal kita catat aja jadi 3. Ini 4 pangkat 3 jadi 32 dikurang 16. 16 dikurang 4 berarti 12. 12. Oh, sorry. Bukan 12. Ya, 4. Ya, 4. Minus 20. Ini jadi minus 1. Terus dikurang sama 4 dikali min 1 kuadrat jadi 4. Ditambah 4 dikurang ditambah 5 sama dengan 3 dikali 3. Ini dikurangin aja, 32 dikurang 4 dikurang 20 dikurang 1 ditambah 4 tambah 5. Jadi hasilnya itu adalah minus 4. Nah, ini tinggal dikaliin aja nih sama 3 berapa gitu kan. Hasilnya itu adalah minus 132. Nah, habis ini angkanya belum selesai kan. Kita cari titik pusatnya. Itu ini 3, kita cari titik pusat dengan cara ini. Titik pusat. Titik pusatnya itu rumusnya X bar sama dengan MY per M tot. Sedangkan Y bar sama dengan MX per M tot. Nah, nilai MY dan MX itu kita udah dapatkan dari perhitungan integral ini langsung dibagi M tot. Nah, MY-nya itu kita dapat, ini aku X bar ya, jadi minus 132 per M tot-nya tadi itu ada M totalnya itu ada 35,52. 35, berapa deh? Iya. 52 sedangkan itu adalah MX. MX-nya itu 821,22 821,22 dibagi dengan M tot-nya itu 35